Selamat pagi Bapak Ibu. Ibadah pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Tata Mira Dewi Istanti. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini Minggu 3 Mei tahun 2020, kita masih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Saat ini kita mungkin tidak ada yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi biarlah pengharapan kita tidak akan pernah berakhir di dalam Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam ibadah minggu ini seraya memiliki pengharapan. Tuhan menguatkan kita semua. Bersama dengan kesungguhan hati kita memuji Tuhan dan memohon Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 17 bait pertama. Tuhan Allah hadir. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengikuti jalannya, mengikuti rancangan-rancangannya. Kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 376, bait 1 dan bait yang ketiga. Jalan damai bagiku.
jalan Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam hidup orang percaya. Kita semua yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Namun, ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, terkadang kita lupa akan tugas dan bagian kita. Terkadang kita asik dengan kehendak kita sendiri, bahkan juga mungkin mengabaikan tugas dan bagian kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua sebagai murid-murid Tuhan diajak bersama-sama untuk menjalankan setiap kehendak-Nya. Tetapi kadang pula ketika kita sudah menjalankan yang menjadi kehendak Tuhan, lantas kita menjadi orang yang berbangga hati. Kita sombong dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan juga mungkin sederet tindakan-tindakan lain yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menyesali setiap kesalahan dan kekeliruan kita. Kita bersama-sama menyadari secara betul kekurangan-kekurangan kita. Mari kita semua menyesali dengan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat nomor 467 bait pertama dan kedua. Setelah kita bersama-sama menyatakan kesadaran kita dan juga kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberikan berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 yang demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bersyukur kita semua dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mari bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 407 bait 2 dan bait yang keempat. Kau
Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Namun, mari kita bersama-sama mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Sumber hikmat kami. Hari ini kami akan kembali membaca sabda Tuhan. Kami akan merenung-renungkan sabda Tuhan. Dan biarlah melalui sabda Tuhan hari ini, Engkau tolong kami untuk mengubahkan kehidupan kami yang belum seturut dengan kehendak-Mu. Dan mampukan kami untuk dapat menjalankan setiap sabda Tuhan yang kami dengar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami pasrahkan ya Tuhan, pemberitaan sabda Tuhan hari ini hanya ke dalam Sang Kristus Yesus, Sang Sumber hikmat. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat hari ini akan kita baca dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang demikianlah sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, serta lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Dan bacaan hari ini oleh LAI diberi judul Gembala yang Baik. Nah,
terkait dengan gembala, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak judul lagu dan juga ada lirik lagu yang terkait dengan gembala. Di dalam kidung jemaat kita, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, ada 6 yang ada kata gembalakunya, gitu nggih. Ada gembalaku Tuhan di dalam kidung jemaat 283. Ada Tuhankulah gembalaku, kidung jemaat 285. Sang Rajalah gembalaku, sukacita hatiku, gembala baik bersuling nan merdu, Yesus Tuhan dialah segalanya di dalam NKB 121. Dan tentunya juga masih banyak dalam bahasa yang lain terkait dengan gembala. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis lagu menggambarkan Yesus sebagai sang gembala. Seperti di dalam bacaan kita hari ini. Nah, mengapa toh kemudian gembala ini sangat familiar gitu dan menjadi perumpamaan yang diangkat oleh Yesus. Nah, Yesus mengangkat ini oleh karena kehidupan orang-orang Yahudi saat itu. Mereka dekat dengan gembala domba. Penulis lagu menggambarkan Yesus sebagai sang gembala agung. Mengapa disebut sang gembala? Kenapa bukan menyebutnya sebagai atlet atau menyebutnya sebagai pegawai? Karena gambaran sang gembala ini dekat dengan kehidupan Yahudi. Mereka dekat dengan sang gembala domba, begitu nggih, pekerjaannya mengembalakan domba. Nah, Ibu Bapak dan anak-anakku yang terkasih, sang gembala ini memastikan domba-domba mereka makan dalam keadaan aman juga dombanya. Dan bacaan kita hari ini semakin mempertajam kita semua terkait dengan pemahaman gembala yang baik. Secara khusus di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ini menceritakan sebuah relasi yang amat dekat antara sang penggembala dan juga domba. Setiap domba diperhatikan, diberi nama oleh sang gembalanya. Ini berarti sang gembala begitu memahami masing-masing dombanya. Dan ini sangat memungkinkan terjadi Bapak Ibu dan anak-anak oleh karena domba di Palestina ini tidak dipelihara untuk disembelih seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kebanyakan disembelih dalam kurun waktu 1 tahun, dombanya disembelih untuk dikonsumsi mungkin, begitu. Tetapi mereka dombanya dipelihara untuk diambil, digunakan untuk membuat pakaian mungkin, begitu ya. Diambil woolnya. Sebab itu domba-domba bertahun-tahun bersama dengan gembala. Nah, keeratan relasinya juga dapat terlihat ketika setiap domba itu dipanggil oleh sang penggembala. Satu persatu dipanggil, dituntunnya keluar. Nah, itu berarti sangat memahami. Lalu gembala menuntun mereka keluar dari kandang, lalu kemudian membawanya untuk mencari rumput. Setelah itu,
Sang Gembala berjalan di depan. Mengapa berjalan di depan? Karena Sang Gembala ingin melihat jalan di depan agar dapat menyingkirkan bahaya apapun yang barangkali nantinya akan mengancam dombanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menggambarkan dirinya sebagai gembala, sebagai pemimpin bagi orang-orang percaya. Dia menjaga, dia memelihara, dia memahami serta melindungi domba-dombanya, melindungi orang-orang percaya. Sang Gembala Agung itu tidak hanya berjalan di depan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk menunjukkan jalan, tetapi juga selalu ada bersama-sama domba-domba. Dia selalu merawat, dia memastikan apakah dombanya sudah makan atau belum. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung memastikan orang-orang percaya terpelihara, tercukupi dengan baik. Demikian juga Sang Gembala Agung itu menjaga dan merawat kita, bahkan memahami setiap kita masing-masing. Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus itu memahami saya. Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus juga memahami panjenengan semua yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan yang terkasih, di sini Yesus juga mengatakan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7, ego emi etura, artinya akulah pintu. Kadang domba saat itu, kandang domba saat itu begitu sering dibuat tembok-tembok yang rendah. Di sana ada satu pintu masuk begitu. Kandang domba yang dibuat agar melindungi domba-domba dari hewan-hewan buas. Dan di sana ada satu pintu juga untuk keluar masuknya domba tersebut. Nah, ketika malam hari, sang gembala ini bisa tidur di pintu keluar masuk itu, sehingga tidak ada domba satupun yang bisa keluar masuk dengan bebasnya. Tidak bisa keluar masuk dengan melewati tubuh dari sang gembala tadi. Nah, apa artinya ini semua ibu bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih? Gembala itu menjadi pintu. Hal ini berarti bahwa hanya Yesus sang gembala agung menjadi pintu masuk kita semua kepada Allah. Orang-orang harus melalui Yesus untuk menemukan kehidupan kekal. Yesuslah yang menjadi pintu bagi domba-domba Allah semuanya. Demikian juga Yesus yang menghalau dari pencuri-pencuri, menghalau dari para perampok yang memungkinkan untuk membunuh dan membinasakan domba-domba. Ini adalah gambaran Yesus yang begitu menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya, termasuk juga dari si jahat yang hendak mungkin mencuri dan menggoyangkan iman kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang-orang percaya yang selalu dijaga, yang selalu dipelihara oleh Tuhan, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita juga bisa belajar dari bacaan kita hari ini selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kita belajar dari komunitas atau jemaat-jemaat mula-mula
Komunitas jemaat mula-mula ini memiliki semangat yang begitu luar biasa untuk mereka selalu bersekutu, untuk mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mereka melakukan bertekun di dalam pengajaran-pengajaran. Mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan juga berdoa. Mereka mau berbagi. Bahkan ada yang menjual harta miliknya untuk membantu saudaranya yang sedang membutuhkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui hidup saling berbagi dan menguatkan ini, jemaat mula-mula di sana merasakan cinta kasih Allah, pemeliharaan kasih Allah, kasih sayang Allah di dalam sebuah persekutuan. Kasih Allah dapat mereka rasakan dalam persekutuan yang mereka jalani dengan cara berbagi dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saat ini, kita sebagai domba-domba milik Allah yang sudah selalu dijagai, yang sudah selalu dipastikan kehidupan kita aman, yang dituntun jalan kita, bahkan jikalau ada bahaya Tuhan menolong kita. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Mari kita bersama-sama belajar dari komunitas atau jemaat perdana, jemaat mula-mula yang dapat melakukan kehidupan persekutuan, saling melayani dan saling berbagi. Mari kita berbagi perhatian selama masa pandemi COVID-19 ini. Barangkali mungkin kita menyapa saudara-saudari kita melalui WA mungkin, menyapa saudara-saudari kita melalui telepon, dan juga mungkin kita bisa berbagi kasih kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Tadi berbagi kabar, menanyakan bagaimana apakah sehat atau tidak, terus kemudian bisa berbagi kasih, kita memiliki apa kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sekalipun kita tidak tahu kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, tetapi mari pengharapan kita tidak pernah putus dari Tuhan. Dan teruslah kita menjalani kehidupan seperti layaknya jemaat perdana yang saling memperhatikan dan saling berbagi. Dan biarlah dengan perhatian kita, dengan kita membagi, orang lain dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Dengan demikian kita bisa mempersaksikan Allah di dalam kehidupan yang nyata tersebut. Mari kita bersama-sama memulainya hari ini untuk menyapa saudara-saudari kita, untuk memperhatikan saudara-saudari kita, dan membagi apa yang kita punya untuk mereka yang membutuhkan. Selamat mencontoh, meneladan jemaat mula-mula. Dialah Sang Gembala Agung kita, dan biarlah menjadi domba-domba yang manis, yang baik di hadapannya. Amin. Saat hening bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 415, bait 2 dan bait yang ketiga, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu.
Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bersama seluruh umat di segala tempat dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman bersama-sama dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang sangat mengasihi kami semua, kami bersyukur Tuhan selalu memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi kami. Kami sadar sebagai murid-Mu, tidak mungkin kami bisa hidup tanpa pergumulan. Tetapi justru di tengah-tengah pergumulan itu ya Tuhan, karya-Mu nyata dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, agar dapat bersaksi tentang karya-Mu di dalam hidup kami. Dan di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kami dengan berbagai macam cara. Tiada terselami, dan begitu agung dan ajaib setiap cinta-Mu yang kami terima ya Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung, oleh karena Tuhan telah merancangkan sesuatu yang baik untuk hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, yang barangkali sudah mulai bosan tinggal di rumah, mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Mereka mulai bosan karena tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Tuhan tolong kami sebagai orang tua untuk dapat memiliki kreativitas yang lebih, untuk tetap dapat membuat suasana rumah menjadi nyaman dan mengasihkan. Berikanlah kemampuan bagi anak-anak pula untuk dapat semakin mengasah kemampuan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka tidak merasa bosan untuk tinggal di rumah. Untuk para remaja yang saat ini sedang mencari jati diri, mempertanyakan diri sendiri bahkan keluarganya, tolonglah kami ya Tuhan sebagai orang yang lebih tua untuk dapat mendampingi mereka menemukan jati diri mereka, sehingga mereka menjadi remaja pemuda Kristen yang berkarakter Kristus. Untuk para pemuda yang sedang bergumul dengan dirinya sendiri, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan pekerjaan dan lain sebagainya, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat kemampuan untuk mereka dapat menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulannya. Untuk orang-orang yang sedang berkekurangan oleh karena pekerjaan mereka yang mengalami penurunan omset, tolonglah mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka. Kami yang memiliki rezeki, ajar kami untuk dapat berbagi dengan mereka. Kami pun juga berdoa, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat cepat berlalu, dan kami dapat melanjutkan ritme hidup kami dengan lebih berpengharapan dan menyandarkan diri pada Tuhan Yesus Kristus. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, mereka, para pemimpin bangsa tetap kuat, tegar, dan pimpinlah mereka. Berikanlah hikmat kepada mereka semua, agar dapat menghasilkan setiap keputusan-keputusan di dalam penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Kami yakin Engkau memberikan hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk seluruh bangsa ini, biarlah kami semua dapat bergotong royong bersama-sama untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini dapat segera berlalu ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan memberkati dan menuntun mereka. Kami semua, warga masyarakat, biarlah dapat bergotong royong bersatu padu untuk dapat menghentikan pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, umat Islam yang saat ini sedang berpuasa. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan berkat bagi mereka, memberikan kemampuan bagi mereka untuk dapat menjalani setiap ibadah puasa ini. Tuhan, kami pasrahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Kristus. Marilah kita bersama-sama mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kita. Ayat penuntun tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan kidung jemaat 403 bait pertama. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itulah kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Oksigen yang kami hirup, mata yang boleh dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, kaki yang dapat berjalan, dan setiap organ tubuh kami adalah pemberian Tuhan yang begitu sempurna. Bahkan setiap aktivitas, pekerjaan kami adalah Tuhan yang memberinya. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami bersyukur dengan mengumpulkan persembahan. Sempurnakanlah ya Tuhan setiap apapun persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama kembali pada aktivitas kita masing-masing. Dan marilah kita mempersaksikan kasih Tuhan yang sudah kita terima kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang akan kita temui. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri agar Tuhan memberkati dan menuntun kita untuk dapat menjadi saksi dalam kehidupan nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Allah.